kembali lagi di NDC Kids at Home. Shalom semua adik-adik yang ada di rumah. Hari ini ada Kak Rahel dan ada Kak Talia. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan, ya. Nah, sebelum kita mulai ibadah kita, Kak, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Ambil sikap doa yang baik, lipat tanganmu, tutup matamu. Bapa di dalam surga, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan karena kami boleh mengikuti ibadah pada hari ini ya Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan memberkati ibadah kami, biar nama Tuhan yang disenangkan di atas pujian dan penyembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kata Lia, Kak Rahel, aku seneng banget bisa ketemu Kak Rahel. Iya, aduh, aku juga seneng deh bisa ketemu kakak lagi setelah sekian lama ya kak kita ada di rumah ya kak ya. Hari ini kita harus memuji Tuhan Kak Rahel. Iya, dengan semangat kita mau memuji Tuhan ya kak ya. Kita mau menyanyikan bersama-sama, yuk kita angkat pujian ini. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan dan sambil bertepuk tangan memuji nama Tuhan. Apa? Bersama-sama. Tunggu dulu kak, Kak Rahel melihat ada yang belum bangkit berdiri kak. Oh iya. Iya, prajurit Kristus siap gerak. Yuk bangkit berdiri semuanya sama-sama supaya kita nanti bisa bergerak lebih enak ya kak, bisa memuji Tuhan bersama-sama. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji nama Tuhan bersama-sama. Sekarang perutnya, perutku ke depan, perutku ke belakang, perutku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji nama Tuhan bersama-sama. Kaki, kakiku ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji nama Tuhan bersama-sama. Kalau kau suka hati bilang amin. Kalau kau suka hati tertawalah. Hahaha. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati ayo joget. Iya. Sudah siap memuji nama Tuhan semuanya? Iya, siap. Mari angkat pujian ini bersama dengan Kak Rahel. Katakan I wanna do that. Bertepuk tangan semuanya. Clap, 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 clap. Mari menari untuk Tuhan. Katakan I wanna do right, wanna do what is right. I'm gonna give you all of my life. I put my trust in you, Jesus. And you show me how to do right. I wanna do right, wanna do. Mana suaranya? All of my life, I put my trust in you, Jesus. And you show me how to do right. Come on, let's jump. Hey, hey, every word I say. Ooh, I wanna be like. Oh mama, every day goes by. I wanna be more like. Dua tangan di mulut semuanya. Hey, hey, every word I say. Ooh, I wanna be like. Oh mama, every day goes by. I wanna be more like you. I wanna be more like you. I wanna be more like you. Berikan kemuliaan yang paling mulia untuk Tuhan Yesus. Wah, Kata Lia. Keren banget Kata Lia, adik-adik yang di rumah mengikuti dengan penuh semangat. Keren.
ya, keren banget. Sekarang tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Yuk mari bersama-sama dengan Kak Rahel ambil sikap yang baik. Kita mau angkat pujian ini. Kita mau katakan kalau Tuhan Yesus, aku mau cinta sama Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, aku tetap sayang sama Tuhan Yesus. Tetap cinta Tuhan Yesus. Amin. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Sambil lipat tanganmu katakan ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Mari sembah Dia. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan, kami sungguh bersyukur. Tuhan Yesus, sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati Tuhan kami ya Tuhan, supaya kami bisa duduk dengan tenang, dengan tertib ya Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Kau berkati ya Tuhan setiap kakak yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah setiap perkataannya Tuhan boleh berasal dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan bersama Kak Rahel katakan, amin. Shalom adik-adik, ketemu lagi nih sama aku Kak Yuni dan aku Kak Hani. Kak, tahu nggak hari ini aku bawa sesuatu loh? Apa tuh Kak? Nah, ini dia. Wah, handphone baru adik-adik. Kakak Yuni tahu nggak? Handphone ini selain buat main game
buat searching-searching. Apalagi kegunaannya? Kak Yuni sih biasanya kalau handphone itu untuk nelpon ya Kak ya? Betul banget Kak, handphone ini sekarang sangat banget bermanfaat Kak. Ingat nggak adik-adik di rumah, kalau kita sedang harus di rumah aja, nggak boleh kemana-mana. Benar tuh Kak. Kita nggak bisa ketemu nenek kakek, nggak bisa ketemu teman-teman yang jauh-jauh. Iya. Kadang-kadang kita ngerasa kangen ya Kak, Kangen pengen banget Kak. ngobrol sama mereka. Nah, tinggal pencet handphone ini deh. Coba-coba Kak, Coba kita ya. praktekin ya Kita adik-adik. coba telepon mama kakak ya. Boleh. Halo Mama, gimana kabarnya di sana? Nah, kabar Hani juga baik di sini. Hani lagi ngobrol nih sama Kak Yuni dan adik-adik di rumah. Nanti Kak Hani telepon lagi ya, Ma. Dadah, God bless you. Wah, Gampang banget kan, Kak? luar biasa Kak, gampang banget. Kalau kangen tinggal telepon ya Kak ya. Mau jauh-jauh sebagaimana jauhnya pun tinggal telepon. Betul Nah, sekali. Kak Yuni, aku jadi keinget sesuatu deh. Kalau kita kangen sama yang jauh-jauh kan kita tinggal telepon ya. Betul. Tapi kalau kita kangen sama Tuhan, kita mau ngobrolnya pakai apa ya? Pakai apa? Kak Hani, kalau aku sih ya, kalau ngobrol sama Tuhan biasanya aku berdoa. Oh iya bener juga ya. Doa itu kan seperti ngobrol sama Tuhan ya Kak. Betul sekali. Lewat doa, kita tuh bisa ngobrol apapun sama Tuhan. Kita bisa cerita apapun sama Tuhan. Misalnya, adik-adik lagi seneng banget dapat hadiah baru. Nah, adik-adik mau ngobrol sama Tuhan, tinggal berdoa deh, tutup mata berdoa. Atau adik-adik sedang sedih, sedang khawatir, sedang takut, bisa datang sama Tuhan, ngobrol sama Tuhan lewat doa loh. Berarti caranya gampang banget ya Kak Hani. gampang Gak banget. usah pencet-pencet tombol. Tinggal Betul. lipat tangan, tutup mata, lalu berdoa. Iya Kak, hebat kan? Hebat sekali. Nah Kak Hani, terkait dengan doa nih ya, Kak Yuni punya cerita nih. Adik-adik mau denger gak ceritanya? Mau dong Kak Hani Kak, mau? aku udah gak sabar nih cerita apa Oke, sih? jadi Kak Hani, dulu di zaman dahulu kala itu, waktu Tuhan Yesus sudah naik ke surga, Iya. Tuhan Yesus tuh ada pesan sama murid-muridnya Pesan Kak. apa tuh Kak? Pesannya tuh gini, katanya murid-muridnya itu diminta untuk menunggu di Yerusalem Kak. Menunggu? Heeh. Betul, di sana murid-murid Tuhan Yesus harus bertekun dalam doa karena akan hadir seorang penolong. Penolong Kak? Betul. Siapa penolong itu sih? Penolong itu adik-adik tahu? Penolongnya itu adalah Roh Kudus Kak. Roh Kudus. Betul. Ya. Jadi Tuhan Yesus bilang untuk menunggu dengan tekun berdoa ya Kak? Betul, tapi menurut Kak Hani ya, kira-kira murid Tuhan Yesus itu mau nggak ya nunggu dan berdoa? Coba deh Kak, Menunggu, iya. misalnya Kak Hani ya, Kak Yuni minta Kak Hani tunggu Kak Hani 1 jam gitu Kak. 1 jam? Iya, adik-adik mau disuruh tunggu 1 jam, kesel nggak ya? Aku sih ya Kak, kalau disuruh menunggu, apalagi nggak tahu kapan datangnya, aku suka nggak sabar Kak. Aku suka ngomel-ngomel. Gitu ya Kak Iya. ya. Kalau adik-adik gimana? Kalau misalnya adik-adik diminta tunggu, misalnya sama mama nih, tunggu ya, nanti mama jemput setelah mama pulang kerja. Adik-adik sabar nggak tuh nunggu? Agak sulit ya Kak ya, Sulit sih, kadang Kak Kak. Yuni juga suka kesel gitu kalau kelamaan nunggu. Tapi Tuhan Yesus bilang nih Kak sama kita, kalau kita harus seperti murid-muridnya. Iya. Murid-murid Tuhan Yesus itu benar-benar menuruti perintah Tuhan Yesus. Mereka beneran nunggu loh Kak di Yerusalem. Nunggu ya. Mereka bertekun dalam doa Wow. dan mengandalkan kuasa Tuhan. Wow Kak, cerita hari ini jadi Tuhan mau kita sebagai anak-anak Tuhan, murid-murid Tuhan untuk tekun dalam doa ya. Betul sekali. Ngomong-ngomong Nah. tekun Kak. Iya, Kak Hani, Kak Yuni mau tambahin satu Apa lagi tuh, boleh Kak? nggak? Boleh banget Kak. Nah, adik-adik di rumah tahu nggak kalau kita juga sebenarnya murid Tuhan Yesus loh Betul Kak. juga ya Kak. Iya, jadi anggap aja kayak dulu itu Tuhan Yesus sedang mengajarkan kita. Kalau kita ini juga harus bertekun dalam doa dalam segala hal dan mengandalkan kuasa Tuhan Wah, Kak. ini untuk aku dan untuk adik-adik di rumah ya Kak firmannya. Betul. Nah Kak, ngomong-ngomong soal tekun itu aku jadi keinget sesuatu deh. Seperti gambar ini nih. Nah, ada yang tahu ini gambar apa? ini permen kesukaannya Kak Yuni Kak. Kesukaan aku juga Kak. Rasanya manis kan? Adik-adik pasti suka. Dan lembut sekali. Sangat lembut. Tapi adik-adik di rumah tahu nggak kalau pembuatan cotton candy ini butuh waktu yang panjang Kak? Oh ya? Iya betul. Hmm. Ternyata cotton candy ini dibuat awalnya dari gula pasir. Seperti yang
di rumah kita semua. Iya iya iya. Adik-adik iya, punya iya. gula pasir di rumah? Nah, sebelum jadi cotton candy, gula pasir itu adik-adik harus dicairkan. Habis dicairkan, harus dimasukkan ke suatu mesin. Di mesin itu, gula itu akan dipadatkan kembali, diputer-puter-puter-puter, dan jadilah kapas cotton candy. Wah, kakak, Lama kok prosesnya banget lama ya. banget sih? Tapi- Kayaknya Kak Yuni kalau suruh nunggu nggak sabar deh, Nah, Kak. tapi kalau nggak sabar, bisa jadi cotton candy nggak? Ah, bener juga ya. Nggak bisa ya. Jadi kalau kita mau sabar, kita mau tetap tekun, wah hasilnya pasti baik, Kak. Oh. Sama seperti berdoa. Tuhan mau kita berdoa dengan tekun. Tekun itu artinya terus setia dan gak bosen-bosen berdoa. Oh, gitu. Misalnya nih ya, Kak, bangun pagi hari kita Mm-mm. berdoa. Mau ke sekolah kita berdoa. Ada ulangan berdoa. Hah, banyak banget berdoanya. Tapi gak bosen ya, Kak? Nggak boleh dong. Gak bosan berdoa karena waktu kita berdoa kita lagi ngomong sama Tuhan, sahabat baik kita. Dan saat kita berdoa artinya kita itu mengandalkan Tuhan, Kak. Betul banget, setuju sama Kak Hani. Kak Yuni juga mau gitu mulai dari sekarang. Nah, adik-adik, Kak Yuni juga mau ingetin satu hal yang penting banget buat adik-adik. Apa tuh, Kak? Kak Hani juga ya. Iya. Nah, adik-adik, waktu kita berdoa, itu artinya kita mengandalkan kuasa Tuhan. Dan kita tahu bahwa kita ini manusia yang sangat terbatas, Kak. Iya. Kak Yuni kasih contoh ya. Misalnya nih, hari ini Tuhan Yesus bilang, Tuhan bilang sama kita, aku nggak mau mengeluarkan matahari. Jadi Gelap 24 jam itu gelap terus. Apa gelap? Iya, Kak Hani bisa nggak dorong mataharinya keluar? Gak bisa, Kak. Matahari aja jauh, aku nggak bisa pegang panas. Nah, di sini kita belajar adik-adik, kalau nggak semua hal itu kita bisa lakukan tanpa bantuan Tuhan. Bener banget, Kak. Kalau kita dorong matahari, matahari kan gede banget Gede. ya, Kak. Kita nggak Bisa-bisa bisa, kita kebakar, Kak. Betul. Nah, sama nih contoh lainnya. Kalau adik-adik sakit, adik-adik itu harus mengandalkan kuasa Tuhan biar sembuh. Gimana? Tapi adik-adik juga nggak boleh lupa kalau kita harus doa loh. Iya, dan minum obat Minum ya, Kak? obat, betul Betul sekali. Nah, satu contoh lagi kali ya, Kak Iya, ya. Kak, boleh. Kalau misalnya kita lagi kesepian banget di rumah, kita doa tuh, Kak, sama Tuhan. Tadi kayak kita cerita pertama ya, Kak, Iya, ya. Kak. Kalau kita doa sama Tuhan, itu kayak ngomong sama sahabat kita Sahabat sendiri. baik kita, Kak. Betul. Jadi kita nggak akan Kesepian. betul sekali. Gitu adik-adik. Nah, Kak, firman hari ini luar biasa memberkati aku loh, Kak. Jadi yang aku tangkap adalah Tuhan mau kita untuk berdoa dengan tekun, Betul. setia dan tulus ya, Kak. Jangan karena dipaksa sekali. doang. Nah, selain itu kita juga harus mengandalkan kuasa Tuhan. Betul, adik-adik, tidak ada hal sebesar apapun di dunia ini yang gak bisa Tuhan lakukan. Hebat kan Tuhan kita? Hebat banget. Dan gak ada hal sekecil apapun yang pasti Tuhan lewatkan atau Tuhan lupakan. Jadi Tuhan kita tuh teliti banget ya, Kak ya? Hebat banget, Kak. Hebat, Aku aduh mau Kak terus Yuni berdoa. bangga deh. Aku mau terus berdoa, Kak. Aku mau juga. ngomong semuanya sama Tuhan. Betul, Oh ya, Kak, Tuhan juga mau ngomong sama kita lewat firman Tuhan hari ini, Kak. apa tuh Kak? Kita mau ayat hafalan loh, Kakak nggak lupa kan? Tidak dong. Adik-adik di rumah, siap-siap ya. Kita mau baca ayat hafalan kita hari ini. Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Oke, nanti jangan lupa dihafalin ya adik-adik ayatnya. Kak. Nah, Kak ini juga mau inget ini untuk adik-adik yang berusia bayi sampai TKB, adik-adik boleh minta tolong nih sama mama dan papa untuk mengunduh aktivitas yang akan dilakukan di NDC Apps bagian Parenting Guide. Nah, untuk adik-adik yang berumur 1 SD sampai dengan yang ke atas bisa berdiskusi sama papa dan mama. Pertanyaannya adik-adik juga bisa temukan dalam Parenting Guide dalam NDC Apps. Betul sekali. Nah, adik-adik, karena kita sudah sampai di penghujung acara, maka kita berdoa bersama ya. Yuk, semuanya lipat tangan, tutup mata. Kak Yuni mau semua adik-adik mengikuti kata-kata Kak Yuni. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, karena hari ini
Tuhan sudah mengajarkan kami untuk berdoa dan bertekun, juga mengandalkan kuasa Tuhan. Tuhan, kami mau belajar untuk bisa mempraktekkan itu dalam kegiatan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan untuk firman hari ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus saja kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom para orang tua yang dikasihi Tuhan. Terima kasih sudah menyaksikan NDC Kids at Home. Dan saya mendorong untuk saudara membimbing anak-anak kita dalam kebenaran firman Tuhan. Gunakan parenting guide yang ada di dalam NDC app untuk melakukan diskusi, untuk melakukan penggalian firman Tuhan bersama anak-anak saudara. Dan saya berdoa biarlah kiranya di masa-masa PSBB ini, di masa-masa kita harus berada di rumah, ini menjadi masa-masa terindah bersama dengan keluarga di rumah. Terima kasih, sampai ketemu minggu depan dan Tuhan Yesus memberkati.